Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, masih kita pada hari ini berbicara seputar di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum masuk kepada ranah argumentasi kami, izinkanlah saya selaku pembicara pertama untuk memaparkan urgensi, parameter, serta alasan mengapa kami setuju terhadap mosi kita pada hari ini. Selanjutnya, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu poin-poin penting yang ada pada mosi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu negara dengan tingkat korupsi tinggi. Negara dengan tingkat korupsi tinggi yang dimaksud di sini adalah negara dengan tingkat penjabat negara, baik itu politisi, pegawai negeri, ataupun pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang tidak wajar dan ilegal yang menyalahgunakan kepercayaan publik untuk meraih keuntungannya sendiri. Yang kedua yaitu indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah ialah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Artinya apa? Sekolah menerapkan proses pembelajaran yang mengharuskan siswanya untuk adanya nilai-nilai kejujuran selama proses pembelajaran itu dan juri yang terhormat. Lalu yang ketiga yaitu indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran tingkat kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Artinya apa? Setelah sekolah menerapkan yang namanya pembelajaran harus mengutamakan kejujuran, sekolah menilai apakah siswa memenuhi indeks tersebut atau tidak, yang nantinya akan melahirkan indeks kejujuran siswa itu sendiri dan juri yang terhormat. Dan juri yang terhormat, urgensi dari perdebatan kita hari ini ialah bahwasanya pendidikan pada dasarnya haruslah membangun karakter siswa untuk berperilaku positif. Oleh karena itu, adanya sebuah sistem yang nantinya mengukur siswa untuk melahirkan pribadi-pribadi yang positif dan juri yang terhormat. Dan juri yang terhormat, kami juga membangun parameter perdebatan kita pada hari ini, di mana nantinya untuk mengukur indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa ini diadakan yang namanya sebuah sistem yang dimana pada sistem ini nantinya akan menekan tingkat kecurangan di sekolah-sekolah itu sendiri, karena kita sama-sama tahu bahwasanya lebih mudah untuk mengukur tingkat kecurangan daripada untuk mengukur tingkat kejujuran. Dengan pengukuran tingkat kecurangan nanti akan didapatkan sebuah indeks integritas sekolah yang mana nantinya akan disebarkan kepada pihak sekolah itu sendiri dan juga perguruan tinggi negeri, yang mana nantinya pada perguruan tinggi negeri ini digunakan untuk mengukur sebuah standar penerimaan mahasiswa baru itu sendiri dengan juri yang terhormat. Lalu latar belakang munculnya permasalahan kita pada saat ini ialah bahwasanya dengan juri yang terhormat, tingkat korupsi di Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi nomor 4 di Asia Tenggara, dan Indonesia merupakan memiliki tingkat korupsi yang tinggi itu sendiri dan juri yang terhormat. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah sistem yang mana nantinya untuk membentuk suatu generasi-generasi baru digunakan sebuah standar, yaitu standar kejujuran untuk menekan angka korupsi-korupsi di masa depan yang akan diteruskan oleh generasi-generasi muda ini dan juri yang terhormat. Lalu pada tahun 2015, sebagaimana status quo kita pada hari ini, bahwasanya sistem ini telah ditetapkan sejak tahun 2015 itu sendiri, di mana dengan mekanisme nantinya Puspendik akan melakukan penilaian terhadap tingkat kecurangan dengan menggunakan indeks integritas sekolah yang sebagaimana kita bahas tadi, dan indeks kejujuran siswa untuk mengukur tingkat kecurangannya. Dan untuk menekan tingkat kecurangan tersebut, Puspendik nantinya akan melampirkan tingkat-tingkat kecurangan ini kepada sekolah yang bersangkutan serta perguruan tinggi negeri, yang mana nantinya sebagaimana mekanisme yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya perguruan tinggi akan menggunakan data yang diberikan oleh Puspendik untuk menentukan standar penerimaan mahasiswa barunya dan juri yang terhormat. Lalu berangkat juga dari paradigma masyarakat, bahwasanya masyarakat kita memandang bahwasanya harus ada sebuah prestasi yang dilihat bukan dari hanya sekedar nilai, tetapi juga berdasarkan tingkat kejujuran itu sendiri, karena akan melahirkan bangsa-bangsa yang lebih berintegritas yang akan menekan tingkat korupsi itu sendiri dan juri yang terhormat. Lalu ada beberapa alasan di sini mengapa kami setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama yaitu berangkat dari data bahwasanya Indonesia merupakan negara keempat terbesar di ASEAN, yaitu negara terkorupsi. Dengan adanya indeks integritas ini, maka nantinya akan menekan tingkat-tingkat
kecurangan sehingga akan melahirkan siswa-siswa yang berintegritas, karena berangkat dari urgensi kita bahwasanya pendidikan bukan hanya dinilai berdasarkan nilai, tetapi pada dasarnya harus membangun karakter siswa itu sendiri. Dengan adanya penekanan tingkat kecurangan ini akan melahirkan siswa-siswa yang berpendidikan itu sendiri, yang memiliki karakter dasar itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya siswa yang berkarakter dasar, maka ini akan menekan tingkat kecurangan dan akan menekan tingkat korupsi di Indonesia itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, alasan mengapa kami setuju juga adalah bahwasanya sekarang kita membutuhkan siswa-siswa yang berintegritas yang akan menjadi penerus bangsa kali ini. Dan dengan adanya indeks integritas ini telah terbukti bahwasanya tingkat kecurangan itu sendiri dapat ditekan. Yang sebagaimana kita tahu bahwa setiap tahunnya itu adanya peningkatan dengan 503 kepala sekolah diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara. Artinya ini membuktikan apa? Bahwa dengan pengukuran indeks integritas sekolah ini kita mampu menekan yang namanya tingkat kecurangan itu tadi, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami juga memiliki solusi di sini, yaitu adalah bahwasanya solusi kami di sini yaitu indeks pengukuran integritas sekolah ini diberikan kepada PTN dan sekolah-sekolah itu sendiri sebagaimana mekanisme tadi. Dan fokus solusi kami di sini adalah bagaimana penyebaran data-data ini dapat relevan dan upgrade setiap tahunnya. Dengan pengupgradean data-data yang diberikan kepada perguruan tinggi ini, nantinya perguruan tinggi ini dapat melihat penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tingkat integritas sekolah itu tadi. Yang menjadi tolak ukur di sini adalah tingkat integritas sekolah itu sendiri dalam penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu, harus adanya pemerataan dan harus adanya data-data yang relevan dan upgrade setiap tahunnya kepada PTN agar dapat mendukung bahwasanya penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tingkat integritas. Berdasarkan poin-poin saya tadi, saya bangga mendukung mosi kita pada hari ini.